2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa berjumpa kembali ya di program kita Kuliah Pendidikan Islam dan Pemikiran Kontemporer. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi yang ke-12 malam hari ini. Jadi sudah 4 hari ya, tanpa terasa begitu cepat waktu berlalu ya. Kita terus ya berpacu dengan waktu ya. Waktu ini nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan pada kita ya, mudah-mudahan kita bisa manfaatkannya. Sebab kalau tidak bisa kita manfaatkan kan waktu itu kasayf, seperti pedang, maka ya dia bisa akan menebas kita. Jadi alhamdulillah tema yang akan kita bahas malam hari ini itu sebenarnya kelanjutan dari tema yang pertama ya, tentang peluang pendidikan, tantangan dan peluang pendidikan Islam di era disrupsi. Nah, kita sudah tahu bahwa kita sekarang ini sudah masuk ke revolusi industri 4.0 ya, dan juga era disrupsi sekarang ini ya, di mana terjadi perubahan-perubahan yang serba mengganggu gitu ya. Perubahan-perubahan yang bukan lagi katanya teratur seperti anak tangga ya, tapi perubahan ini sudah susah diprediksi. Ya, contoh kasus yang terkenal itu adalah kasusnya Nokia ya, di mana dulu tidak terfikir ya, Nokia yang selalu secara rutin melakukan inovasi ya, melakukan riset ya, terus penemuan-penemuan baru, tapi tiba-tiba dia harus kalah ya kan, dan presidennya menyatakan ya kami tidak melakukan kesalahan apapun ya, tapi kami harus tutup ya, kami harus kalah dengan yang lain. Nah, itu yang karena dia tidak melakukan istilahnya itu disruptive innovation ya, inovasi yang disruptif. Jadi contoh yang sederhana misalnya seperti Wikipedia kan. Sekarang mungkin hampir tidak ada orang membeli kamus ya kan, ensiklopedia yang jutaan harganya gitu. Ya, tapi karena sudah begitu mudahnya sekarang mengakses informasi ya, toko kaset itu sekarang udah susah sekali kita jumpai. Saya masih ada ketemu 1-2 toko CD gitu ya, tapi mungkin sekarang sudah hampir tidak ada. Kalau dulu ada ya namanya Distara dulu ya, itu sekarang sudah susah kita jumpai. Di negeri kita pun sekarang kita lihat ya kan, siapa itu Bluebird ya, taksi Bluebird yang dulu raksasa terbesar gitu ya, itu tanpa disangka saya terkejut ketika di beberapa mall tuh pengemudi Bluebird tuh berdiri ya di depan pintu dan menawar-nawarkan taksi Bluebird gitu ya. Dulu nggak seperti itu, padahal taksi Bluebird sekarang sudah ada online-nya juga ya, tapi kan disalip sama Gojek ya, sama Grab dan seterusnya. Apalagi kita bisa ambil contoh ya, banyak sekali yang sekarang beberapa kali saya ke mall-mall itu ya, sebelum era Corona ini ya, itu juga sudah mulai sepi. Jadi saya nengok beberapa mall besar sekarang di Depok ini ya, sudah toko-toko besar itu supermarket yang besar itu sudah makin kecil. Kemudian terakhir saya dengar sudah tutup juga. Di beberapa tempat di Jati Asih itu Giant itu sudah tutup. Ya, di Depok ini juga sudah semakin mengecil. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, ini realitas yang di internet kita bisa baca ya, banyak sekali jenis-jenis profesi yang diperkirakan akan hilang gitu ya dalam 10 tahun, 20 tahun lagi gitu. Bahkan ada satu yang
saya pikir kurang tepat. Ada beberapa tulisan yang menyatakan salah satu profesi yang akan hilang ke depan itu guru atau dosen gitu. Nah ini yang saya pikir karena itu peran itu sudah bisa digantikan dengan melimpahnya informasi, ya. Nah, jadi kasir, ya kan, teller, kemudian penjaga perpustakaan itu diperkirakan profesi-profesi yang akan hilang. Ya, bahkan mungkin nanti saking begitu mudahnya orang mengobati dirinya, jangan-jangan sekarang ya informasi tentang pengobatan itu dokter itu akan semakin berkurang, ya, karena orang untuk mendiagnosa nanti sudah ada teknologi yang begitu canggih dan otomatis sudah akan keluar tuh cara pengobatan tertentu. Nah, ini kita tunggu aja itu, ya, era-era seperti sekarang ini. Ya, bimbel kita sudah tahu sekarang ini kan, bagaimana bimbel online gitu ya, itu sudah semakin semakin menguat ya perannya. Nah, ini perubahan yang disruptif gitu ya, dan pemerintah sudah lama memikirkan ini gitu kan, mengingatkan bahwa dunia perguruan tinggi harus segera berubah. Ya, dulu menteri yang dulu pun sudah diingatkan begitu, segera berubah. Menteri juga mengingatkan, ya. Saya yang seneng itu kalau menteri yang dulu ya, siapa dulu yang dari Semarang itu, Profesor siapa? Sebelum yang Pak Nadiem sekarang dulu, Menteri Menristek Dikti, ya, yang Rektor Undip gitu ya. Nah, itu kan ada dirjennya namanya Profesor Muhammad Gufron, ya, dulu Wakil Menteri Kesehatan. Nah, Pak Gufron ini mengingatkan waktu itu banyak kampus supaya bersiap-siap menghadapi disrupsi, karena nanti orang kuliah itu mahasiswa tidak perlu datang ke kampus, ya, mahasiswa cukup kuliah dari tempat tidur katanya. Ya, dan saya sudah dengar ya, beberapa kampus itu sudah khawatir ya dengan membangun kampus yang sangat besar, toh nanti mahasiswa juga tidak harus datang ke kampus untuk bisa kuliah. Ya, karena sistem taruhlah sekarang semacam sistem blended learning. Blended learning ini sekitar 75% itu online. Ya, di Jakarta ada beberapa kampus yang sudah menyelenggarakan blended learning, itu biayanya bisa separuhnya, ya, lebih murah, dan legal, dia ijazahnya legal. Ya, kalau orang mau cari itu ya, saya mau bicara sekarang pendidikan di dalam tataran yang real, ya, di dalam pendidikan ya, sekarang dikatakan pendidikan itu untuk mencari kerja. Itu yang sekarang dilakukan, yang sekarang terjadi. Jadi kalau pendidikan itu tujuannya untuk mencari kerja, ya kan, tujuannya untuk mencetak pekerja gitu ya, maka hati-hati bahwa sekarang yang disebut pekerjaan itu sendiri itu sudah begitu cepat berubah. Nah, oleh karena itu kita bicaranya di era disrupsi seperti sekarang ini. Kalau kata Profesor Muhammad Gufron waktu itu kan, sekarang anak harus dibekali dengan kemampuan 4C, ya. Jadi 4C itu ya, yaitu critical thinking, ya, diajari berpikir kritis. Itu ada kalau tidak salah pidato sepertinya pidato Pak Nadiem Makarim sebelum menjadi menteri. Itu yang mengingatkan pentingnya critical thinking. Critical thinking ini katanya kalau melihat satu masalah jangan hanya percaya pada satu sisi. Jadi jangan mudah percaya begitu saja, tapi harus diambil dari sisi yang lain. Jadi harus bisa berpikir sebaliknya gitu ya, dari sudut dimensi yang lain gitu. Nah, berpikir kritis ini secara umum kita bisa terima, tapi hati-hati juga ya, jangan sampai berpikir kritis ini kemudian tanpa batas, ya. Nah, sebab nanti kalau dalam soal-soal aspek keimanan, ya, dia berpikir kritis tapi tidak punya kemampuan, ya, meletakkan akal pada tempatnya, maka dia bisa kebingungan. Ya, itu kan sudah terjadi dalam dunia pendidikan, dalam studi Islam, ya, disebut based on criticism. Ya, kita katanya begini, dulu ada pernah seorang tokoh liberal menulis di koran, judul artikelnya itu Sapere Aude, ya, beranilah
ya, berpikir gitu. Kemudian dia kata kita harus berani berpikir, harus berani mengkritisi ulama ini terus gitu ya. Nah, dia Sapere Aude itu dia kutip dari Immanuel Kant. Nah, kemudian saya kritik, kenapa kamu harus berani dong mengkritisi, jangan percaya begitu saja sama Imam Syafi'i sama Imam Bukhari. Ya kan, ada yang bilang hum rijal wa nahnu rijal gitu kan, mereka orang, kita juga orang, sama-sama orangnya gitu. Nah, ini kritis tapi nggak beradab ya. Dia jadi gini, di samping kritis orang harus tahu diri. Kritis itu ngaca dong kira-kira gitu loh ya kan. Nah, ada anak lulusan SMA gitu kan, baru lulus SMA terus tiba-tiba mengatakan bahwa ternyata teori Einstein itu salah gitu. Nah, itu nggak tahu diri gitu ya, itu ngaca gitu. Kalau mau mengkritik Einstein itu ya ngaca dong, yang yang bisa kan, ya patut lah orang nanti ketawa gitu loh ya kan. Jadi jangan asal mengkritik, jadi tahu diri itu penting. Nah, itulah bagian dari adab dalam ilmu. Para ulama kita dulu tahu tempatnya. Imam Ghazali itu sehebat-hebatnya beliau ya menulis berbagai kitab ya. Itu dalam masalah fikih beliau tidak berani melampaui Imam Syafi'i, tidak membuat mazhab sendiri, mazhab Al-Ghazali gitu ya. Begitulah dalam kalam ya, beliau tidak melampaui Imam Asy'ari. Itu penting untuk adab gitu ya. Jadi kritis harus, tapi tetap beradab ya. Jadi kita harus sebab nanti dalam keilmuan adab ini sangat penting ya. Kalau tidak ada adab, dia akan bahkan bisa pemborosan ya. Contoh begini, ada kan waktu itu Amerika pernah meluncurkan satelit ke planet Mars untuk mencari asal-usul planet Mars gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu penelitian yang ya tidak terlalu manfaat gitu. Untuk apa kita tahu asal-usul planet Mars ya, sedangkan sekarang memecahkan virus corona aja belum bisa. Ada banyak masalah yang sama kayak begini kan. Ingin mencari di video BBC London itu yang saya sebut kemarin ya, Son of God itu ya, CD ketiga tentang rekonstruksi wajah Yesus. Itu mereka maunya tahu wajah Yesus itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Ya kan, mencari gitu. Kalau perahunya Nabi Nuh itu seperti apa gitu ya. Jadi inginnya empiris ya. Nah, itu berlebihan ya kan. Kita nggak perlu tahu tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa sih gitu. Itu ya nggak usah dibuat riset untuk itu ya. Dulu jadi kritis ya, tapi apakah bertanya itu tidak boleh? Iya, bertanya itu ada yang tidak patut ya. Jadi hati-hati juga bertanya itu. Coba saya kalau nggak percaya ya, coba mahasiswa atau datang ke rumah gitu ya, dengan sopan ya tanya pada orang tuanya. Cuma bertanya kok, mohon maaf Pak ya betul nggak saya ini anak Bapak? Bapak punya bukti nggak saya itu anak Bapak? Saya cuma nanya loh Pak, ada nggak buktinya saya anak Bapak? Nah, coba kalau orang bilang saya cuma bertanya kok. Bertanya itu ya, kritis itu ada adabnya ya, hati-hati gitu ya. Jadi dulu saya waktu masih aktif sebagai wartawan ya, ada seorang tokoh Islam gitu. Waktu itu lagi rame-ramenya ribut isu tentang dana SDSB ya. Jadi dana SDSB itu ada satu ormas yang tokoh ormas tuh tiba-tiba ditanya sama wartawan, apa betul Bapak menerima dana SDSB ini? Nah, itu marah tokoh itu, nggak ada kaitan apa-apa gitu, tiba-tiba ditanya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada juga wartawan yang sengaja ya bertanya supaya narasumber itu emosi gitu. Nah, itu hati-hati nih, maksud saya begini. Jadi berpikir kritis itu tetap ya, tapi kita juga harus mengajari adab supaya tahu tempat. Saya pernah waktu di Edinburgh ya, di Inggris tuh waktu di kesana itu kita ada pengajian. Kebetulan kan mahasiswa kita di Edinburgh ini tidak banyak, hanya beberapa orang. Yang banyak itu mahasiswa Malaysia. Makanya pengajian waktu itu banyak yang hadir
justru mahasiswa Malaysia. Ada dari Malaysia, ada sahabat saya Dr. Adistia waktu itu pasti Edinburgh juga, dari Malaysia, terus kita diajak ke temen ke rumahnya orang mahasiswa Malaysia. Nah, sepanjang jalan itu di mobil tuh ya, itu ada siapa ini, anaknya masih kira-kira 4-5 tahun gitu ya. Itu anaknya tuh kritis banget, bertanya terus, sampai kita di rumahnya juga bertanya, jadi kita ditanya terus gitu. Nah, kemudian tuan rumah ini merasa tidak enak gitu ya. Ya, nah inilah pendidikan di Inggris itu kayak begini katanya, mendidik anak menjadi ekstrovert, menjadi sangat berekspresi. Anak itu berani gitu ya, menghadapi tamu, menghadapi itu nggak malu gitu. Memang mereka dilatih untuk itu. Saya pernah tahun 93 ke Australia juga gitu ya, masuk di waktu itu undangan Kementerian Departemen Luar Negeri Australia karena meliput pemilu. Waktu itu Paul Keating yang jadi Perdana Menterinya itu. Nah, salah satu agendanya itu kita mengunjungi satu sekolah di Australia, sekolah dasar. Ternyata waktu saya masuk ke situ juga anak-anaknya itu sangat ekspresif itu, anak SD itu. Jadi mereka memang dilatih, mungkin juga struktur bahasa Inggris kan begitu ya. Kalau memang terlalu sopan santunnya itu kurang lah dalam tanda kutip gitu ya. Itu berani gitu anaknya tuh. Nah, itu yang dia bilang keseimbangan di situ ya. Nah, sebaliknya kita kadang anak-anaknya suruh bertanya susah kan gitu ya. Jadi menjadi introvert itu. Baik Bapak Saudara sekalian ya, ini 4C tadi itu ya. Jadi critical thinking ini harus dilatih, berpikir kritis. Makanya kalau anak banyak bertanya gitu ya, itu harus jangan dimatikan tuh. Ya, dilatih berpikir untuk bertanya, mengapa ini begini, mengapa begitu gitu. Dilatih, berpikir itu harus dilatih, bahkan bertanya. Makanya dalam ini Gurindam 12-nya Raja Ali Haji kan ada satu baitnya begini, di antara tanda orang berilmu ya kan, bertanya dan belajar tiadalah jemu gitu. Ya, jadi tanda orang berilmu itu ya, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jadi kalau orang itu suka bertanya, anak-anak itu ya ciri-cirinya begitu tuh. Itu ketahuan kalau anak pintar tuh dia kritis, ya dia karena berpikir itu harus dibiasakan. Jadi critical thinking itu penting, kita harus melatih tradisi berpikir itu terus ya jangan malas berpikir. Kemudian yang kedua adalah creativity, ya kreativitas. Nah inilah kreativitas itu menemukan hal-hal yang baru. Ya, nah ini alhamdulillah sebetulnya termasuk kuliah serial seperti ini kan, itu termasuk kreativitas nih. Ya, kita melakukan sesuatu yang memanfaatkan situasi gitu kan, ya kita gunakan, ini satu bentuk kreativitas. Ide itu ya, itu seperti ilham tuh datangnya biasanya tiba-tiba saja. Kalau saya begitu ada ide dan kita diskusikan, kita renungkan gitu ya, bisa dieksekusi, segera laksanakan. Itu kreativitas, terus kita berkreasi. Ya, jadi dilatih berkreasi. Nah, kreativitas ini akan terjadi kalau ada kemerdekaan memang. Ya, kemerdekaan. Jadi anak itu harus dilatih. Nah, disinilah ya kurikulum pendidikan kita itu harus dinamis sifatnya ketika diaplikasikan di lapangan. Nah, di situ peran guru sangat penting. Ya, kalau anak sudah jadi kalau guru itu perannya sebagai pengajar saja gitu, penyampai informasi, ya dia nggak peduli. Ya pokoknya sekarang jadwalnya saya menyampaikan ini, anak ngerti nggak ngerti ya kan, resah nggak resah, yang penting pokoknya harus saya sampaikan materi ini, besok minggu depan ujian, udah gitu aja gitu. Jadi itu seperti robot. Ya guru bukan seperti itu. Guru itu memahami ya kondisi kejiwaan dari murid-muridnya. Kreativitas itu perlu ruang ya, perlu ruang untuk berkreasi ya. Jadi jangan ditekan anak itu ya. Tapi bukan berarti kemudian tidak boleh dipaksa, itu juga enggak. Ada yang saya bilang kemarin itu, kalau soal-soal yang wajib ya, fardhu ain misalnya, ya harus dipaksa ya, nggak bisa enggak gitu ya. Sholat, ngaji ya, akhlak yang baik itu memang harus dibiasakan dan ditegakkan aturan ya. Jadi bukan bebas sama sekali, itulah Islam itu di situ ya. Jadi kreativitas perlu ditumbuhkan.
Kemudian yang ketiga communication, ya C ya, communication. Itu penting ya di era sekarang ini, anak-anak dilatih ya komunikasi ya. Jadi kita di At-Taqwa ini mulai dari sejak SMP sudah, bahkan dulu ada yang dari SD kita latih untuk menulis. Ya, sekarang pun seperti kuliah begini, mahasiswa At-Taqwa College ini diwajibkan untuk nulis ya, bergantian ya. Jadi di jadwal mereka nanti buat resume kuliah ya, nanti diserahkan ke saya. Nah, ini ada beberapa yang saya juga belum sempat koreksi ya, harus buat ya, karena dilatih untuk menulis ya, berkomunikasi dalam tulisan. Ini sekarang eranya sudah era media sosial, jadi harus bisa menulis yang baik ya, memilih kata-kata yang tepat ya, bahasa Indonesianya juga harus baik ya, tutur katanya baik. Itu komunikasi harus berlatih ya, lisan dan tulisan ya, public speaking itu penting di era sekarang ini ya. Kemudian yang terakhir adalah 4C terakhir, C keempat itu adalah collaboration. Harus punya kemampuan ya, anak-anak harus dilatih untuk dia bisa bekerja dalam tim ya, dan bisa mengajak orang lain kerjasama, jangan kerja sendiri ya. Ini acara kita yang sederhana, kuliah online begini, banyak yang terlibat ini gitu ya, yang menyiapkan lampu, menyiapkan macam-macam, meskipun ini sangat sederhana ya, alat-alat yang kita pakai pun sangat sederhana, tapi nggak bisa sendirian ya kan. Saya nggak bisa sendirian melakukan begini gitu kan, ya harus ada yang nanti mengupload ya kan, dan segala macam. Apalagi kalau ada gangguan ya kan, ada gangguan sinyal, wah itu sudah perlu kerjasama ya, kolaborasi ya. Jadi sangat penting di era sekarang ini ya, kemampuan untuk berkolaborasi dengan yang lain, harus mengetahui ya potensi-potensi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah makanya gini, pendidikan di era disrupsi ini itu nggak bisa dimaknai sekedar pengajaran lagi ya. Kita sudah harus masuk ya dalam konsep Islam itu, pendidikan itu adalah yang inti adalah membentuk sikap ya, adab itu. Nah, itulah nilai. Jadi inculcation of values ya, penanaman nilai-nilai kebaikan itu ya. Jadi inculcation of virtues itu sangat penting, penanaman inculcation of goodness, kebaikan ya, keadilan, inculcation of justice ya. Dan Prof. Alatas sangat menekankan dalam Islam, penanaman nilai pendidikan itu adalah sebagai manusia ya, bukan sebagai bukan sebagai pekerja ya. Jadi anak itu dididik menjadi orang baik, itu intinya gitu ya, sebagai manusia. Maka dimanapun itu sama, yang penting dia manusia yang baik. Sebab manusia yang baik, dia akan menjadi pekerja yang baik. Tapi kalau dia dilatih sebagai pekerja yang baik, belum tentu dia manusia yang baik ya. Karena pekerja yang baik, kalau dia bekerja di satu perusahaan yang tidak baik, dia harus kan sebagai pekerja yang baik harus taat sama perusahaannya ya. Saya pernah ditanya, ada seorang karyawan mungkin dia bagian humas gitu, atau sales gitu ya, dia bilang, gimana Ustaz, saya mempromosikan barang yang saya tahu itu tidak betul gitu loh. Artinya yang dipromosikan itu nggak sesuai dengan produk yang sudah kita punya ya, dilebih-lebihkan atau gimana gitu ya. Saya bilang berarti itu bohong dong gitu loh ya. Kalau terus hukumnya gimana? Saya bilang ya nggak benar ya, dosa, namanya orang bohong nggak dosa. Terus gimana dong pekerjaan saya? Saya bilang ya kalau dosa istighfar, kan solusinya begitu ya. Kalau dosa ya istighfar ya. Kemudian kalau terus menerus istighfar terus gitu ya, berdoalah, saya bilang itu, berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar ya kan, jalan keluar supaya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di era sekarang ini gitu ya, itu era sangat dinamis. Sekarang aja lihat ya, di zaman sekarang musibah corona ini gitu kan, itu sudah banyak sekarang karyawan yang bisa kerja itu di rumah ya. Meskipun ada juga yang ngeluh, saya lihat terutama yang ojek online itu, kalau banyak orang bekerja di rumah, terus siapa yang mau ke kantor gitu kan. Nah, ya ini tantangan juga ini ya. Menurut saya seharusnya
ya pemerintah berkewajiban bagaimanapun kondisi apapun ya, pemerintah tetap berkewajiban untuk melindungi warga negara ya, menjamin ya paling tidak kebutuhan pokok ya warga negara itu harus dijamin lah, jangan sampai ya itu nanti soal distribusi. Nah, jadi sekalian itu penting ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali kita sebagai orang muslim ya, apa sih ya supaya kita nggak resah menghadapi situasi. Kita pikirkan perubahan ini kadang-kadang kita bingung sendiri loh, begitu cepat berubah ya. Terus gimana supaya kita ya hidup ini bahagia, tenang gitu ya. Kembalikan pendidikan ke makna diri atau jati diri pendidikan Islam. Apa pendidikan Islam itu? Mendidik menjadi orang baik, itu tujuannya ya, to produce a good man ya, a man as man gitu ya, mendidik orang menjadi orang baik. Nah, itu yang penting pendidikan itu, dan mendidik orang jadi orang yang bermanfaat. Jadi kita harus kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, benar gitu. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi sesama. Nah sekarang begitu. Nah apa, kembalikanlah kepada tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia itu untuk apa? Untuk ibadah ya. Jadi kita harus jangan berpikir begini, waduh gimana yang penting gengsi gitu ya, anaknya nggak bergengsi, kalau dia kuliah di sini kan keren ya, dia nyari sekolah supaya keren gitu kan, anak nggak tahu yang dipelajari di sekolahnya itu apa gitu. Yang penting keren aja di situ gitu, supaya nanti bisa masuk ke kampus yang keren gitu kan. Nah kasihan nanti sudah masuk kampus yang keren gitu kan, disangka di situ setelah lulus mudah cari kerja gitu. Ternyata setelah lulus pun karena orientasinya begitu. Ya, saya kasihan ketemu, saya pada beberapa mahasiswa saya ketemu gitu. Tanya, terus kamu kalau sudah lulus mau ngapain? Bahkan yang di Singapura ya kuliah di Nanyang Technological University itu saya tanya, kamu kalau nanti sudah lulus mau ngapain? Ya pikirannya dia kerja. Ya kerja, setelah itu dia pengen ke Perancis, setelah pengen kemana segala macam ya. Nah itu tentu bukan kita katakan bahwa itu tidak baik ya, tergantung nanti setelah dia bekerja dia ngapain. Cuma yang penting hidup manusia itu untuk ibadah gitu, itu intinya ya, itu ibadah itu, supaya di dalam kondisi apapun dia tuh siap ya kan, anak itu supaya nanti gak resah ya. Jangan sampai loh sekarang Bapak Ibu sekalian coba perhatikan ya berita bulan apa dulu ya, Oktober atau September ya, mesti kita klik di internet tuh ya, angka bunuh diri ya di Bandung di kalangan mahasiswa itu cukup tinggi. Berita-berita waktu itu besar apa 20% mahasiswa di Bandung berpikir serius untuk bunuh diri ya, dan 30, sekian persen itu mengalami depresi, dan 6% sudah mencoba bunuh diri. Itu riset dari seorang dokter jiwa di Bandung ya. Ya artinya itu sinyal yang penting untuk kita perhatikan kan. Dan beberapa kasus bunuh diri itu mencengangkan, karena yang bunuh diri itu misalnya ada anak yang indeks prestasi tinggi, nggak pernah kelihatan anak itu ada masalah gitu ya, nggak pernah, orang heran kok bisa, bahkan anaknya juga rajin ke masjid juga, kok tiba-tiba bunuh diri gitu ya. Ini ada yang karena berantem dengan pacarnya itu terus bunuh diri. Bayangkan kalau kelas mahasiswa yang ya di kampus yang seharusnya intelektualitasnya tinggi mengalami depresi seperti itu, kan berbahaya masa depan masyarakat dan bangsa kita itu seperti itu ya. Ini kalau generasi yang terbaik potensinya saja stres, resah gitu ya, nah itu tidak masa depan bangsa kita ini kurang menjanjikan kalau begitu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, kalau kita sekarang bicara peluang pendidikan dari disrupsi ini, maka rumuskan dulu pendidikannya. Pendidikan itu membentuk manusia yang baik, udah itu rumusannya. Manusia yang baik itu manusia yang bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linnas, khairukum ahsanukum khuluqa, kata Rasulullah. Yang terbaik di antara kamu yang akhlaknya baik ya kan. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Quran begitu menegaskan ya, bahwa yang paling mulia itu yang takwa. Maka itu yang kita kejar, itu yang utama ya, itu yang utama gitu. Itulah yang disebut adab. Kemarin itu kita bahas berkali-kali tentang pentingnya adab, karena membahas jauh lebih mudah daripada melaksanakan
ya, daripada karena itu butuh kesabaran, ya, butuh keikhlasan, ya, butuh ketekunan, ya, dan butuh juga kerjasama, ya, nggak bisa sendirian, ya. Jadi begitu. Jadi supaya sekarang ini tujuannya ke situ, jadi orang baik. Nah, nanti jadi apa? Kalau bahasa saya itu ya, jadilah pejuang. Karena amanah kita ini sebagai orang Muslim, ya, di samping jadi orang soleh, ya, orang soleh, orang yang baik, harus jadi orang muslih. Ya, soleh belum cukup, harus jadi muslih. Muslih itu artinya memperbaiki. Nah, itulah menjadi pejuang, ya kan? Pejuang yang berpikir bagaimana melanjutkan amanah risalah itu. Nah, di situ ada jaminan Allah. Udah sekarang, menurut saya ya, di era sekarang ini, apa sih kebutuhan hidup manusia itu? Yang penting hidup itu dia bisa ibadah dengan baik, bisa melaksanakan dakwah dengan baik, kemudian dia udah bisa makan, udah itu, ya kan? Tambah satu lagi yang sekarang nggak bisa ditinggal itu, ya kan? Pulsa atau kuota gitu, ya. Nah, itu ya sekarang anak itu ya, saya udah pikirkan kalau misalnya anak itu pergi kemana saja, bahkan di tengah hutan sekalipun gitu ya, terus di situ mereka bisa hidup mandiri, ya, bertanam, ya, kemudian bisa menghasilkan kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, kemudian dia mampu, ya, menulis dengan baik, juga kemampuan bahasa Inggris yang baik, ya, dia punya kemampuan ulumuddin yang lumayan lah, memadai, dia memahami pemikiran kontemporer, udah insya Allah dia sudah bisa hidup, ya, dengan nyaman. Jadi disrupsi ini sebenarnya gitu ya, di samping juga nanti akan mengancam eksistensi lembaga-lembaga pendidikan, ya, karena dia tidak mampu, ya, menyesuaikan diri dengan tantangan sekarang ini gitu ya. Maka mau tidak mau akhirnya akan banyak orang-orang yang nggak bisa kepake, ya, di era sekarang ini. Nah, supaya dia kepake, ya nggak mungkin, ya, saya bilang begini, pekerjaan yang tidak mungkin tidak ada, gitu. Pekerjaan yang selalu ada itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Karena al mungkar itu pasti selalu ada, wong setannya masih ada. Ya, selama masih banyak orang yang belum sholatnya baik, ngajinya belum benar, banyak yang maksiat, ya kan, banyak yang menyebarkan aliran sesat, itu pekerjaan semua ini, nggak usah khawatir gitu ya, itu pekerjaan, itu pejuang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Terus nanti yang gaji siapa? Sudah, yang gaji Allah, ya, itu, ya, berjuang saja gitu. Jadi kalau punya ilmu, kalau bahasa Imam Zarkasi itu, udah punya ilmu ajarkan, ya, bisa ngaji ajarkan, ya kan, bisa mengerti, ya, kebaikan gitu ya, berjuang untuk menegakkan itu, insya Allah, ya, kita akan akan kepake, pasti kepake sudah, ya, itu nggak usah khawatir lapangan kerja tidak ada, ya. Tapi sekali lagi gitu ya, perlu juga ilmu yang fardu kifayah, untuk membentuk life skill dia, supaya dia mandiri, supaya dia tidak bergantung sama orang lain. Nah, itu ya, jadi disrupsi sekali lagi gitu ya, ini memang tantangan yang berat gitu ya dalam dunia pendidikan. Tapi kalau kita seorang muslim, ya, insya Allah kita akan selalu melihat peluang, dan Allah akan memberikan peluang-peluang itu, ya, karena kita, yang penting adalah kita ikuti, ya, bagaimana pendidikan sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, kita ikuti sunnah beliau, ya. Inti manusia itu sebagai khalifatullah fil ard, inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu ya, sebagai khalifatullah fil ard. Kita juga pelanjut amanah risalah, ya, untuk memperjuangkan agama Allah, ya. Kalau sudah begitu ikhlas, ya kan, itu sudah janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah, ya, itu rumusnya. Nah, malam ini saya pikir kita manfaatkan lebih banyak untuk diskusi, ya. Jadi karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, ya, kita manfaatkan waktu yang lebih banyak, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan Faris, kalau ada yang ini, yang kita mulai aja, ya. Belum ada yang baru sih, tapi nggak apa-apa, yang lama-lama yang ini, yang belum terjawab. Tanggal 20, tanggal 20 Iya. jam 8 malam apa?
Ya, 2 hari yang lalu ya. Ya. Tentang apa? Coba bacain aja, yang penting baca aja. Pertama dari saudara Lukman Muhta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Lukman Muhta ingin bertanya, hal apa yang melatar belakangi pendidikan bisa dikatakan kurang masif dalam hal transformasi nilai moral? Banyaknya instansi dan sekolah yang sudah berdiri, akan tetapi hanya bisa transfer ya. Iya. Itu saya transformasi knowledge, transfer. Iya, transfer of knowledge. Tapi Ya. belum menyentuh pada sisi nilai moral. Ya memang namanya pendidikan menanamkan nilai-nilai akhlak ya, adab juga karakter itu nggak bisa massal, memang nggak bisa massal ya, itu memang program itu bahkan bisa dikatakan individual ya, karena itu menyangkut perasaan ya, menyelesaikan problem. Gampangannya gini lah, anak itu perlu pendamping, anak itu perlu tempat untuk curhat gitu loh. Jadi ini ya, saya ingin mengingatkan juga pada kita semua. Jadi mohon jangan keliru. Kadang orang itu melihat begini, oh lembaga pendidikan itu bagus gitu. Bagusnya dari mana? Ada alumni yang jadi menteri, ada alumni yang jadi ini. Itu hati-hati melihat bagus itu. Jadi bagusnya lembaga pendidikan itu memang bagus, ya. Tapi kalau nanti bicara tentang penanaman nilai, itu tergantung kepada seberapa mampu ya gurunya, ya itu mendidik, menanamkan nilai kebaikan ya. Sebab untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan itu perlu intensif ya terus terang aja di pesantren At-Taqwa ini dulu waktu awal-awal santrinya 5 orang, waktu merintis awal sekitar 6 tahun yang lalu gitu ya, 5 orang itu intensif sekali itu ya. Jadi ya seperti At-Taqwa College ini kita baru 2 semester itu intensif, karena kita sekarang ini mahasiswanya 14 orang gitu kan. Jadi kita dialog itu bisa ketemu tiap hari ya kan, diskusi, dialog ya, makan bersama itu pendidikan itu. Saya dari dulu ya contoh, jadi saya formal kuliah di IPB gitu ya, tapi saya dulu belajar banyak hal itu bukan hanya dari IPB, yang banyak malah di luar kampus ya. Di luar kampus saya habis subuh itu sudah diajak senior saya dulu Mas Fatkul Hidayat tuh. Habis subuh sebelum ke kampus itu saya sudah ajak bertemu dengan Kiai Soleh Iskandar di rumahnya, bertemu dengan Kiai Abdullah bin Nuh ya kan, bertemu dengan Pak sekretarisnya Pak Nasir itu Pak Hardi Arifin ya, malam-malam kadang jam 9 10 malam kita banyak silaturahim, diskusi gitu ya. Saya kuliah formal di ISTEK di Kuala Lumpur itu, dan Profesor Muhammad Nur sudah nggak mengajar di ISTEK, tapi saya dengan sekarang sekretaris At-Taqwa College ini Ustadz Haris Susmana, waktu itu sering sekali saya 25 kilo dari rumah saya di Kuala Lumpur gitu ya, itu kami naik motor gitu ke tempat Profesor Wan. Sekarang pun kalau Profesor Wan di Indonesia gitu ya, saya temani. Harusnya kemarin yang 11 Maret ini juga beliau ada acara di Pekanbaru, meskipun saya tidak ada acara di Pekanbaru, tapi Profesor Wan di Pekanbaru gitu ya, saya udah beli tiket bahkan untuk berdua. Saya udah beli tiket, tapi karena corona kemudian dibatalkan. Ya alhamdulillah tiket dibalikin separuh gitu. Karena bagi saya tidak masalah kehilangan uang gitu ya, tapi saya bisa bertemu dengan ilmuwan yang hebat ya, yang soleh itu saya suka itu. Jadi kalau sekali lagi kalau kita melihat pendidikan yang baik itu gitu ya, pendidikan yang baik itu adalah metode terbaik itu mulazamah, coaching ya dalam penanaman nilai. Ya, jadi seperti misalnya begini, ada seorang ulama ya di kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari itu ada menasihati anaknya, ya bunayya ya ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh adabahum ya fa inna dzalika ahabbu ilayya min aktsaril hadits ya, wahai anakku ya bergaullah kamu gitu ya dengan fuqaha dan ulama. Jadi pendidikan yang baik itu dia bergaul, suhbah, makanya disebut sahabat kan, sahabat Nabi. Jadi bergaul, jadi tahu bagaimana, karena transfer of values ya, menanamkan nilai, transfer nilai bukan transfer knowledge ya, itu harus ada keterbukaan hati di situ. Ya, jadi itu tadi. Jadi kalau menanamkan sekarang ini pendidikan massal gitu ya, nggak bisa massal. Ya ada seorang ustadz yang punya banyak pesantren, waktu itu minta saya, Ustadz ini aja ya, nanti ceramah di video saya rekam gitu, nanti biar gitu.
Saya nggak terlalu semangat, saya bilang nggak bisa. Ya, jadi tadi juga ada yang nanya ke At-Taqwa College gimana? Bisa nggak online? Saya bilang nggak bisa. Justru At-Taqwa College ini kita bentuk karena sekarang menjamurnya kuliah online. Ya, yang nggak bisa dilakukan dalam kuliah online itu penanaman nilai. Justru penanaman nilai itu harus mondok gitu loh, harus nyantri. Ya, itu namanya tadi ya transfer of values, bukan hanya transfer of knowledge gitu ya, bukan hanya pengetahuan. Jadi bukan hanya tahu ya, tapi kenal gitu kan. Ya, jadi bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengenalan, kata Prof. Alatas. Kita tahu itu baru tahu ada tetangga baru namanya ini, tapi kita belum kenal kan. Kalau kita datang ngobrol, kita kenal, berkali-kali kita ketemu, diskusi, kita makin kenal. Nah itu jadi pengenalan itu penting. Nah itu suhbah namanya. Ya, mulazamah. Ya, terus ada lagi dari saudara Nanang P. Bertanya, menurut analisa Ustadz, bagaimana pemerintah kita melihat dan bersikap terhadap ini yang waktu kuliah jangan mendidik anak menjadi Yahudi. Iya. Bagaimana pemerintah kita melihat dan bersikap terhadap Yahudi ini, dan pemimpin-pemimpin kita lebih dominan ke arah mana dalam menyikapi pengaruh Yahudi ini? Syukron. Ya, nggak usah bicara pemerintah kita. Ya, sekarang ini kita bicara, saya lebih suka bicara pada tataran kita sebagai umat Islam ya. Sebagai umat Islam yang kita punya lembaga-lembaga pendidikan Islam, kita punya keluarga, kita punya masjid. Nah, itu saja. Kalau pemerintah kan ya kadang-kadang saya maksud begini. Ya jangankan pemerintah gitu ya, mungkin mereka banyak pejabat itu dulu nggak sempat nyantri ya kan, nggak sempat pesantren. Kan kita begini, loh itu kalau orang yang nggak punya latar belakang pendidikan agama ya kan, itu korupsi orang itu masih. Tapi kalau ini orang yang backgroundnya pendidikan agama ya, bahkan tahu agama, nguasai agama ya kan, tapi kok serakah dunia, nah itu kan sangat merusak. Ya, jadi kalau saya semangatnya begini, kalau pemerintah ya, pemerintah kita mungkin pejabat tuh banyak yang belum sempat ya belajar agama yang serius gitu loh. Jadi sekarang ini makanya lembaga-lembaga pendidikan Islam coba gitu. Kan kemarin saya berikan contoh ya, kurikulum kita ini sudah sesuai belum ya dengan kurikulum pendidikan Islam ya kan. Coba dari segi yang fardu ain, fardu kifayah, dari segi adab ya. Itu yang kita tunjukkan contoh, dan itu ada peluang. Pemerintah pun memberi kebebasan. Ya, dan ingat kemarin saya bilang ya di artikel yang saya nulis waktu mengomentari Pak Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan, itu di ujung artikel saya katakan begini, siapapun presidennya, siapapun pemerintahnya, pendidikan Islam itu memiliki peluang yang sangat besar ya untuk berkembang menjadi pendidikan yang terbaik gitu. Itu peluangnya sangat besar ya, karena dari 5.000 kampus gitu ya, itu sebagian besar sekitar 80% itu bukan punya pemerintah. Madrasah itu sekitar 90% swasta. Pondok pesantren itu 100% swasta. Jadi dan kita menurut undang-undang kita diberikan peluang, kesempatan. Jadi saya ingin perbincangan kita itu adalah tentang ya sekarang kita yang harus tampil gitu ya. Jadi kalau sekarang kita misalnya memiliki kekuasaan ya kan atas kampus kita gitu kan, ya kita ngomong pemerintah kok begini ya. Sekarang coba refleksikanlah ya, Anda kan punya kampus gitu ya, coba kampus Anda itu diatur yang benar gitu ya, sesuai dengan konsep Islam enggak ya kan. Semboyan kita beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Nah, mahasiswa yang kita lahirkan ya kan, itu betul-betul memenuhi itu atau tidak gitu loh ya kan. Kan kita ngomong kita kampus Islam, tapi kalau akhlak dosennya ya kan, akhlak mahasiswanya, apalagi nanti akhlak lulusannya tidak sesuai dengan Islam, ya ngapain kita pakai nama Islam gitu loh. Dan kita membiarkan misalnya kesalahan-kesalahan itu berlangsung terus, itu kan jadi apa ya, jadi kita bisa kena ayat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kan ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun gitu ya. Bahkan sangat berbahaya kalau kita sampai gitu ya
ibaratnya itu menjual babi tapi dikasih cap onta gitu kan. Menjual minyak babi tapi dikasih cap onta. Orang taunya ini minyak onta kan, padahal sebetulnya minyak babi, tapi karena capnya onta. Itu beratnya di situ. Jadi kalau kita punya partai ya kan, namanya Partai Islam, ya kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya sesuai dengan Islam. Jadi itu jawaban saya. Jadi kalau menurut saya ya sudahlah, pemerintah begitu, tugas kita memberikan tausiah pada pemerintah. Ya, adapun sebetulnya yang berat itu bukan hanya pemerintah, karena saya tahu ya, contoh yang saya contohkan kemarin itu kan coba mengubah konsep ya, mengubah materi asal usul manusia dari kera itu ya. Manusia adalah bentuk sempurna dari makhluk hominid gitu ya, sebangsa kera. Itu yang berat kita, bukan menghadapi pemerintah, tapi menghadapi para ilmuwan. Ya, para ilmuwan yang punya otoritas di bidang sejarah, yang mayoritasnya menganggap bahwa teori itu ilmiah gitu loh. Itu yang jadi masalah. Maka berganti-ganti menteri, ganti-ganti presiden. Yang punya otoritas merumuskan kurikulum itu para ilmuwan. Ya kalau di perguruan tinggi kadang-kadang guru besarnya gitu kan, dewan guru besarnya itu. Nah itu tidak mudah. Makanya kalau kita mau antara umarok itu harus baik, tapi ulama harus baik juga. Maka rumus penting dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin gitu ya, tentang kerusakan masyarakat itu, Imam Al-Ghazali menulis dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar itu ya, bahwa rakyat rusak karena penguasa rusak. Penguasa rusak karena ulamanya rusak. Ya, orang yang berilmu yang rusak. Ulama rusak karena hubbul mal wal jah, karena cinta harta dan cinta kedudukan, cinta kehormatan. Nah, itu segala sumber kerusakan. Berarti apa? Rusaknya ulama. Ya kan? Nah, ulama rusak kenapa? Hubbud dunya. Ya kan? Kalau ulamanya sudah senang kehormatan, senang harta, hubbul mal wal jah, nah itu rusak. Kalau ulama sudah begitu, dia bisa dibeli. Dia nggak akan bisa mengontrol penguasa. Nah, itu pentingnya ulama yang benar. Jadi kita sekarang ini jangan hanya berpikir bagaimana memilih umarok yang benar. Kita harus berpikir bagaimana melahirkan ulama yang benar. Ya, nah itu program menurut saya salah satu program program perjuangan atau pendidikan umat Islam yang sangat penting adalah melahirkan ulama-ulama warathatul anbiya itu. Ya, itu resnya. Ada lagi? Dari yang tafsir hari ini. Ya. Sekarang yang pertama dari saudara Kusnadi dari Pabelan. Dia bertanya bagaimana pendidikan tahfiz dalam era pendidikan 4.0. Ini kan waktu itu ada sempat ya beredar katanya Pak Menteri mengatakan sekarang kita tidak memerlukan anak yang bisa menghafal kan. Nah, tapi saya kira kita segala sesuatu itu kita letakkan dalam konsep adab, itu kita letakkan pada tempatnya, ya. Kita ini apakah menghafal itu penting? Menghafal ya penting dong. Kalau kita nggak hafal huruf, kita nggak bisa ngetik. Kan hafal itu, kita nggak hafal nama istri bahaya. Ya, kita harus hafal mana istri kita dan mana istri orang lain, harus hafal itu. Ya, kita harus hafal juga nama anak-anak. Di barat saja kan. Orang nggak hafal ulang tahun istrinya, itu bisa masalah besar itu gitu. Ya kan, kadang-kadang kalau di sinetron itu kan nggak bisa ngambek itu orang, nggak hafal tuh, sekarang ulang tahun kok kamu lupa, itu bahaya. Itu aja nggak hafal ulang tahun. Jadi hafalan itu penting, apalagi hafal Quran, itu penting. Ya minimal yang fardu ain gitu ya, harus benar ya. Dan yang kedua yang patut tuh begini, Allah itu memberikan beban seseorang sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi misalnya hukum ini menghafal Al-Qur'an. Hukum menghafal Al-Qur'an ya 30 juz itu hukumnya fardu kifayah. Ya, jadi tidak setiap muslim wajib fardu ain tuh, ya kan? Fardu ain harus hafal Quran 30 juz gitu. Ya, jadi kalau saya pernah ditanya juga waktu di pesantren Merapi Merbabu itu ada 2 hari itu ya, daurah tentang Islamic Worldview. Itu ada yang nanya, itu dia pengelola pesantren tahfidz tingkat SMP dan kurikulumnya itu mewajibkan muridnya 3 tahun SMP itu harus hafal 30 juz. Waktu itu saya ditanya,
itu bener nggak kurikulum begitu? Saya bilang sekarang 30 juz itu anak-anak itu melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak, itu aja. Ya, yang fardu ain nggak boleh ditinggalkan. Ya, jadi jangan mengejar yang fardu kifayah, tapi fardu ainnya ditinggalkan. Yang fardu ain apa tadi? Akhlaknya baik, ya kan? Imannya baik, ya kan? Kemudian tentu adalah adabnya baik. Itu nggak boleh ditinggalkan tuh. Ya, dia ngejar hafalan 30 juz tapi males gitu ya, males ibadah, akhlaknya buruk, ya, hubud dunia. Nah, itu yang fardu ain dia nggak penuhi, itu dosa gitu. Yang fardu ain harus terpenuhi. Jadi idealnya memang ya anak itu dia ya akhlaknya baik, imannya baik gitu ya, ibadahnya baik ya, juga hafalan Qur'annya baik. Kalau perlu tambah lagi dengan hafalan hadisnya. Ya, itu sesuai dengan kemampuan. Nah, di sini pentingnya pendidikan, peran guru. Karena guru nanti akan tahu gini, oh anak ini sekarang porsinya seberapa. Sebab itu juga tergantung metode. Ya, tergantung metode. Jadi dalam menghafal Al-Qur'an ya, itu perlu juga guru pembimbingnya itu yang baik ya, supaya dia bisa mengarahkan anak itu porsinya seberapa nih yang wajar dia gitu. Ya. Jadi seperti itu, ya. Ada dari saudari Nur Halimah. Ustadz, bagaimana menurut Ustadz tentang pembelajaran online secara adab dan transformasi keilmuan? Ya, tetap saja yang namanya belajar itu online atau enggak online. Online ini hanya sarana kan. Ya, jadi rumusnya kan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, kita harus bertanya kepada ahli ilmu, dan mencari ilmu memang salah satu syaratnya kata Imam Syafi'i lan tanalal ilma illa bisitatin. Ya, kamu nggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal. Ya, pertama dzakain, harus ada kecerdasan, ya, kedua wakhirsin dan haus ilmu, ya, ada semangat untuk haus ilmu. Kalau nggak ada merasa butuh ilmu nggak bisa. Ya, seperti orang itu mencari ilmu itu seperti orang kehausan. Wakhirsin, ya, ketiga wastibarin dan sabar, keempat wabulghotin dan pengorbanan biaya. Ya, nah kelima ini wa irsadi ustadin, harus ada bimbingan guru, harus ada kurikulum. Jadi kuliah online ini cuma sarana saja, ya, tapi harus ada program. Ya, maka kita optimalkan kan dengan dialog-dialog begini. Nanti ada masalah langsung telepon. Tadi ada yang nanya ke saya tentang At-Taqwa College, saya bilang nggak bisa lewat WA, ya, langsung telepon aja. Nah, lewat telepon kita ngobrol. Telepon nggak bisa, ya datang kita diskusi gitu. Karena ada berapa yang begitu, saya bilang nggak bisa kita lewat ini. Jadi online pun itu sarana juga terbatas kan. Ya, kita nggak bisa optimal ya untuk berdialog gitu. Jadi ini sarana yang baik untuk memudahkan komunikasi, tapi juga ada keterbatasan. Maka harus kita lengkapi dengan komunikasi yang lebih intensif lagi untuk tergantung masalahnya. Jadi kalau pembelajaran segala sesuatu tetap harus ngikutin kurikulum. Kurikulum itu masih gini, belajar itu ada tahapannya, ya. Jadi kalau belajar nggak pakai kurikulum, ya orang bisa kebingungan nanti, ya. Jadi belajar itu kadang-kala ada orang yang tahu banyak hal, tapi tidak terstruktur pemikirannya. Maka yang terpenting adalah framework. Nah, ini ya. Jadi kalau orang sudah punya framework, dia mudah mau online segala macam, dia sudah tahu letak. Itulah worldview. Ya, dia mestinya harus tahu konsep ilmu. Jadi dia tahu, oh yang sudah saya kuasai ini, saya belum menguasai ini, saya akan cari ilmu ini, saya tahu carinya kemana, ya, belajar pada siapa dan perlu berapa lama gitu. Jadi itu yang penting ya, kita online ini sangat bermanfaat insya Allah, tapi juga terbatas, ya, perlu ditambah yang lain, ya. Ada lagi? Oke. Dari saudara Amrullah. Amrullah lagi. Ya, terus. Tanya saya, bagaimana adab murid di era disrupsi ini, di mana belajar mengajar tidak berhadapan murid, bisa seakan sendiri mendengarkan guru misal di kafe atau tiduran, dan maka dikala murid itu bermain, apakah hal itu tidak merusak akhlak murid pada guru? Kalau sistem pendidikan itu yang utama tentang akhlak, seperti misi terutusnya Rasulullah
di muka bumi? Iya, kalau menurut saya belajar online kurang ya. Kalau hanya online aja nggak cukup ya, bagaimanapun terbatas kan ya. Apa namanya, tetap ya namanya guru ya, mulazamah itu nggak bisa digantikan ya, karena guru itu dia sifatnya coaching. Jadi kayak orang coaching dari jauh nggak bisa kan, orang melatih orang begini ya, contohnya ya, orang ini bahasanya tokoh pendidikan Surabaya Pak Abdul Qadir Baraja gitu ya. Jadi orang jadi petinju aja itu, gebuk-gebukan kata beliau itu ada pelatihnya, ya kan? Nah masa sekarang orang mau jadi ilmuwan, jadi ulama nggak ada pelatihnya gitu lah. Jadi tinju itu kur gebuk-gebukan wong Jawa Surabaya kan, gebuk-gebukan ono manajer ya, ono pelatih. Masa itu di ulama ora dilatih, nah itu kayak gitu tuh. Jadi menjadi ilmuwan itu harus ada gurunya, dan guru itu mengcoaching, karena dia nanti akan tahu ya. Jadi oh ini anak ini begini gitu. Setelah kita berinteraksi, kita baru tahu, oh kamu begini, kamu cocoknya nanti ngembangkan ini, kamu mendalami ilmu ini gitu loh. Ya kan? Makanya saya kadang-kadang kalau ketemu orang gimana, saya lihat dulu kadang-kadang lama. Oh dia nggak sabar, nggak bisa. Nanti setelah sekian lama, oh bisa ini. Ya, dia kalau begini potensinya kita kembangkan ke sini. Bisa jadi itu mentok tuh. Kita kembangkan ke sini ternyata mentok. Kita diskusi lagi. Oh ternyata nggak bisa ke sini. Nah itu perlu. Jadi betul kalau tadi dikatakan Amrullah ini bahwa orang belajar lewat online aja dia bisa sambil tidur dan sambil ini. Nah, itu kurang beradab. Ya, bahkan ya kalau orang serius belajar ya sikapnya. Saya dengar cerita ya, tapi ini belum dikonfirmasi. Bung Hatta itu meskipun tidak dilihat orang, kalau masuk ke perpustakaan beliau rapi seperti kerja di rumah perpustakaan pribadinya. Ya, beliau nggak asal-asalan nih, berpakaian rapi seperti orang bekerja. Nah, itu karena menghadapi ilmu gitu kan. Itu meskipun itu dikatakan benda mati, buku-buku itu, tapi itu dihormati. Ya, jadi itu pentingnya menurut saya perlunya mulazamah tetap ya, nggak cukup hanya dengan pembelajaran online. Ini membantu, informasi mudah, tapi membentuk sikap itu perlu interaksi ya, perlu coaching, perlu mulazamah ya. Selanjutnya dari saudara Anggi Wibowo, itu ya, ada 2 pertanyaan. Satu, mengapa Ustadz mengkritik linearisme, padahal kita juga membutuhkan spesialis juga, misalnya dalam dunia kedokteran. Yang kedua, banyak sekarang mahasiswa yang setelah lulus kuliah jadi pengangguran. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita memandang fenomena yang demikian? Nah, nanti akan kita bahas khusus ya tentang makna skolahisme dan linearisme. Belum masuk kita ke situ, tapi secara ringkas begini. Yang saya maksud linearisme itu bukan dia tidak profesional, justru dia harus profesional. Ya, dia harus punya profesi tertentu yang dia mandiri. Misalnya profesi dia dokter, itu kan dia harus profesional di situ. Profesi saya jurnalis, gitu. Saya profesional, meskipun pendidikan saya kedokteran hewan, gitu ya. Tapi saya menekuni bidang jurnalistik, tulis menulis itu serius, sehingga saya punya profesionalitas di bidang tertentu. Silakan orang bisa profesional di bidang IT, ya kan, di bidang ini profesional. Tapi yang saya maksud linearisme adalah orang yang seumur hidupnya hanya menekuni satu bidang, padahal kemampuan intelektualnya jauh di atas itu, gitu. Maka kalau dia hanya di situ, akhirnya otaknya kosong. Saya ketemu ini teman-teman yang sebetulnya intelektualnya sangat tinggi ya. Dia bekerja di perusahaan minyak di Qatar, ada yang dulu di IPTN gitu ya. Jadi saya tanya, Anda tiap hari ya bekerja seperti ini dari rumah kantor gitu ya. Itu saya tanya, perlu ilmu baru nggak sekarang? Enggak. Jadi kerjaan apa sekarang Anda lihat? Ya sudah begini aja. Udah nggak perlu ilmu baru lagi. Jadi kayak sudah seperti robot. Ya, mengerjakan sesuatu itu sudah otomatis gitu ya. Dia sudah hafal, nggak perlu belajar yang baru. Nah ini keliru dia. Itu yang terjebak dalam linearisme. Jadi ketika dibilang, kamu nggak belajar ilmu tafsir, nggak belajar ilmu hadis, nggak belajar kristologi, nggak belajar tentang gender gitu ya, misalnya untuk kepentingan dakwah, dia nggak, itu bukan bidang saya kok. Itu yang saya maksudkan dengan nanti linearisme itu kita bahas nanti, karena sebetulnya kalau orang itu pintar ya, kapasitas dia lebih dari itu ya. Jadi jangan
orang pinter gitu ya dibatasi ya kemampuannya untuk mempelajari sesuatu, ya kan? Nah itu, jadi orang itu bisa macam-macam, bisa belajar berbagai hal ya tanpa mengurangi profesionalitasnya, dan contohnya banyak sekali itu. Sekarang pun banyak, apalagi kalau dia nanti menjalani pendidikan Islam dengan benar, dengan basic yang benar, masya Allah dia akan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dengan sangat baik sesuai dengan kemampuan akalnya dia. Itu linearisme bukan berarti tidak punya profesionalitas. Setiap orang harus punya profesionalitas. Ya, itu. Apalagi yang kedua tadi? Yang kedua, banyak sekarang masih yang setelah lulus kuliah jadi pengangguran. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita memandang fenomena yang demikian? Ya, kalau menurut saya harusnya nggak ada yang nganggur gitu, karena pekerjaan itu banyak. Ya, jadi orientasi hidup itu yang penting. Ya. Nah, dia nganggur kalau misalnya kadang-kala itu dia tidak mengerjakan suatu. Ya, banyak pekerjaan suatu itu. Ya, coba pergi ke mana? Ke Papua, ke Pulau Buru. Ya, misalnya saya sudah kunjungi gitu ya. Itu banyak sekali yang bisa dikerjakan di situ. Ini kan sekarang karena terlalu industrial oriented. Ya, seolah-olah yang namanya bekerja itu adalah bekerja di pabrik gitu loh. Nah, ini yang orientasi pendidikan ini menurut saya yang berlebihan. Ya, berlebihan ke industri, apalagi 4.0. Mong di kita ini banyak industri 1.0. Orang dengan pancing aja masih bisa hidup. Ya, di Pulau Buru itu ya, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri itu ya. Itu ikan begitu melimpah ya, tinggal ngambil. Ya, lautnya begitu indah, pantainya sangat indah. Pasir itu gratis, batu gratis. Tanah pinggir pantai, satu kapling waktu itu katanya masih sekitar hanya 5 jutaan. Sekarang saya nggak tahu itu. Satu kabupaten penduduknya itu sekitar 73.000, banyak pulau-pulau kosong. Kelapa tinggal ngambil. Kelapa itu tinggal metik, ya. Asal nggak dijual aja boleh diambil gitu ya. Ya, tanahnya sangat subur. Ya, biji semangka ditabur itu tumbuh, nggak usah dipupuk gitu ya. Nah cuma kan lagi-lagi gitu kan, orang itu akhirnya di situ, di tempat itu saja. Saya lihat ada SMA negeri gitu ya, jadi orang orientasinya setelah lulus SMA anaknya itu kemudian dikirim untuk kuliah ya ke Ambon atau ke Sulawesi atau kemana gitu ya. Nah setelah itu apa orientasinya? Balik ke situ, nggak mau jadi nelayan ya, nggak mau jadi petani, yang mau dia jadi pegawai gitu loh ya. Nah itu yang akhirnya saya lihat orientasinya. Jadi cara berpikir ini yang penting ya, nanti filosofi pendidikannya ya. Jadi pendidikan itu disempitkan maknanya menjadi BLK gitu, Balai Latihan Kerja, menjadi training pekerjaan, bukan membentuk manusia yang utuh. Kalau dia menjadi manusia yang utuh, insya Allah ya kan. Misalnya begini ya, anak lulus SMA saja ya, bagi kalau kami di Pristek ini kan konsepnya kemandirian ya, kita usahakan anak itu yang fardu ain terus. Sekarang ini ya, anak misalnya dia kita bekali ya, lulus SMA itu ya, selemah-lemah intelektualnya dia ngajinya benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar, kemudian dia bisa silat bela dirinya benar gitu ya. Terus dia punya satu life skill. Sudah apa dia? Kita ajarkan pertanian mandiri, kita ajarkan bisnis online atau apapun itu, dia sudah bisa. Karena orientasi hidupnya bukan itu yang terpenting. Orientasi hidup yang terpenting adalah dia berjuang menyampaikan agama. Nah, itu yang penting, ini masalahnya gitu. Jadi sekarang kena banyak mahasiswa begitu karena dia sudah dididik ya, sempit gitu cara berpikirnya. Ya, nah ini yang keliru ya menurut saya ya. Jadi ya ini perlu, apakah kita harus sampaikan kepada pemerintah ya, mudah-mudahan pemerintah mendengar, karena dalam konsep UUD 45 saja pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan nasional yang sekali lagi yang meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia ya. Jadi itu kalau belum pernah, jangankan saja ada seorang sarjana agama gitu, lulusan Timur Tengah pernah tanya ke saya, Ustaz ada pekerjaan nggak? Saya bilang pekerjaan banyak, itu banyak yang belum bisa ngaji,
banyak yang belum bisa sholat, banyak yang maksiat, itu pekerjaan semua itu. Nah, terus tanyanya kan gitu, nanti yang gaji siapa? Yang gaji Allah lah. Gitu. Udah yakin lah saya bilang gitu. Alhamdulillah sampai sekarang itu saya nggak dengar tuh ada guru ngaji yang mati kelaparan. Ya, udah berdakwah pergi sana ke NTT kah kemana gitu. Misal niatkan mengamalkan ilmu gitu ya. Ya, menghidupkan bumi Allah ya. Insya Allah ya nanti pekerjaan itu datang dengan sendirinya. Ya, pekerjaan. Bahkan kan kalau kita bisa bilang kan kalau bisa jangan mencari kerja kan, menciptakan lapangan kerja gitu loh. Nah itu jadi coba sekarang yang berat apa sih? Gengsi, itu yang jadi masalah itu. Orang kan gengsi tuh. Kan orang kalau lulus kuliah juga, saya juga pernah begitu kan. Karena dulu SMA kita termasuk dianggap anak pinter. Nah dulu kalau persepsi orang kampung, anak pinter itu kemana kan gitu. Kuliah keren, ya setelah itu kerja di perusahaan multinasional gitu kan. Setelah itu ya nanti punya mobil, punya rumah, itu dianggap sukses gitu. Jadi memang gambaran sukses itu materi itu yang jadi masalah itu. Ini berat ini tantangan ini ya, tantangan ujian ini, persepsi publik tentang kesuksesan itu. Ya, jadi kalau orang jadi orang baik itu nggak dianggap sukses gitu. Ya itu tuh ya. Jadi cuma itu nggak ada itu definisinya. Kalau pengangguran kan ada begini, sampai ada mahasiswa S2 UI ya, ibu-ibu cerita waktu dia lulus S2 UI ditanya sama profesornya, kamu sudah lulus mau ngapain? Bu, saya ibu rumah tangga, Bu. Lah, kamu ngapain kuliah katanya? Karena S2 psikologi dianggap ya mestinya untuk kerja kan gitu ya kan? Jadi ibu rumah tangga, jadi kuliah untuk cari ilmu gitu. Nah, kalau di pendidikan Islam di UIK itu sudah banyak yang begitu tuh. Ya, sudah doktor ngambil pendidikan Islam lagi gitu ya. Sudah profesor ada yang ngambil pendidikan Islam. Karena tujuannya saya bilang yang penting kan bisa didik anak yang baik. Itu perlu ilmu. Nah, itu. Itu ada yang sekarang kuliah di kampus ya, ambil master doktor itu bukan untuk cari kerja ya, tapi untuk cari ilmu. Malah dulu pernah ada calon mahasiswa saya diwawancara sama Kiai Nabiduddin sebagai dekan pasca gitu ya. Kenapa saudara masuk? Dia sarjana hukum. Saya pengen masuk surga, Ustaz katanya. Jadi orang daftar S3 gitu ya, pendidikan gitu ya di Ibnu Khaldun itu ditanya, kamu ngapain daftar ke sini? Alasannya apa? Saya mau masuk surga. Nah, tapi karena tidak memenuhi syarat akhirnya kita nggak luluskan. Ya mudah-mudahan tetap masuk surga ya. Jangan sampai nanti kalau nggak masuk surga terus nyalain, kenapa dulu saya mau kuliah S3 nggak diterima padahal saya mau masuk surga gitu. Ya, karena kita menilai waktu itu belum memenuhi syarat untuk menjadi mahasiswa S3 pendidikan Islam. Jadi ya, ada lagi dari saudara Muhajir Abadi dari Muas dari Magetan. Ya. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan perkataan Imam Syafi'i tentang 6 syarat mempelajari ilmu. Pernah saya dapati ada beberapa orang yang beranggapan bahwa 6 syarat dan metode belajar para ulama salaf itu sudah tidak sepenuhnya relevan lagi di zaman sekarang. Contohnya dari salah satu syarat adalah suhbatul ustazi wa tuluz zaman. Tapi dengan ada teknologi dan sebagainya, katanya hari ini belajar tidak perlu selama dahulu dan tidak harus selalu membersamai guru. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap pernyataan demikian? Menurut saya enggak, tetap itu relevan. Ya soal lama itu kan bisa dalam arti menurut saya tetap perlu lama, karena itulah ya dulu ulama kita kenapa harus lama, karena memaknai pendidikan itu bukan sekedar transfer of knowledge. Ya, muridnya Imam Malik ya, namanya Abdullah bin Wahab, itu di kitabnya Al-Ilmu karangan seperti Syekh Amin Al-Hajj dari Sudan ya, itu mengatakan begini, ma ta'allamna min adabi malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi gitu. Jadi apa yang kami pelajari dari Imam Malik itu lebih banyak kami belajar adab daripada belajar ilmunya ya. Ada juga yang menyebutkan muridnya Imam Ahmad bin Hambal itu ribuan, 4.000 lebih. Itu yang mempelajari hadis hanya 500-an. Ribuan lainnya hanya belajar dari Imam Ahmad itu husnal adab wasamti. Ya, jadi bagusnya adabnya Imam Ahmad itu. Nah, begitu juga dulu kan ulama-ulama itu mulazamah.
Nah, lama itu kan nggak disebutkan berapa lama. Tentu ini tergantung pada kemampuan. Karena ada juga seperti Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik juga tidak terlalu lama. Karena memang istimewa. Ini kan bicara umumnya. Ya, jadi belajar ilmu itu apalagi dengan adab, ya berguru itu lama, ya lama dan apa namanya? Maksudnya tentu itu adalah menuju menguasai ilmu secara mendalam, ya bukan hanya asal-asalan, bukan hanya ringkas gitu ya. Contoh misalnya begini ya, saya tanya, sekarang ini masih ada loh tradisi begitu. Ada yang belajar di tempatnya Syekh Alawi Al-Maliki yang di Mekah. Itu saya tanya waktu itu pada ustadz yang kiai yang ngirim ke sana di Jawa Timur tuh. Pak Kiai, berapa lama programnya di sana? 15 tahun minimal. 15 tahun itu dari apa? Dari aliyah. Terus selama 15 tahun di sana nggak dapat gelar? Enggak. Nah itu, jadi kayak misalnya Buya Yahya, Gus Najih Maimun yang murid-muridnya Syekh Alawi Al-Maliki yang di Mekah itu lama belajarnya. Dan memang saya lihat ya lulusan-lulusannya jadi. Itu sekarang masih ada yang begitu. Saya misalnya saya pernah ngajar di dosen tamu lah di Ma'had Ali Al-Badar di Kampar. Itu luar biasa. Dia buat program 10 tahun dari lulusan SD dan sudah berlangsung selama dari tahun 98, ya sudah berapa 30 tahun lebih Ma'had Ali itu. Padahal muridnya SD-nya itu ada sekitar 500-600, itu sangat diminati karena SD-nya itu ya, SD Al-Badar itu di Bangkinang di Kampar. Itu luar biasa ya, pengurus pesantrennya itu tidak tergoda buat SMP IT, SMA IT gitu ya. Dia SD-nya SD Islam ya, sangat diminati. Tapi setelah lulus SD dia buat Ma'had Ali. Dan yang lulus Ma'had Ali bayangkan 10 tahun ya, itu setiap tahun hanya sekitar 10 orang. Tapi apa yang mereka lakukan? 10 orang itu jadi gitu. 10 orang itu jadi betul. Jadi yang masuk sekitar 30 ya, kadang-kadang yang lulus hanya 10 itu ya. Jadi betul-betul 10 itu jadi. Itu. Jadi kadang-kala dia memproduksi masif gitu ya. Nah, itu yang ditanya Prof. Alatas dulu pernah ditanya, kenapa di ISTEK itu kok dikit mahasiswanya? Saya di ISTEK tuh ya, ngambil mata kuliah Islam and the West dengan Profesor Mudathir dari Sudan, itu sendirian. Satu kelas saya sendirian, berdua aja kalau masuk kelas beliau itu. Saya ngambil bahasa Latin 3 semester itu, asalnya muridnya belasan, sampai terakhir, semester terakhir itu, ujian terakhir itu tinggal 2 orang. Saya dengan Dr. Nirwan saja. Jadi kata Prof. Alatas dulu begini, kenapa sedikit ya? Kan biayanya besar. Ya, menggaji profesor-profesor dari Belanda, dari Jerman, dari Sudan, itu tidak murah ya, biayanya mahal. Terus mahasiswanya 1, mahasiswanya 2 yang belajar sama profesor ini. Kan itu kalau dihitung dari ekonomi sangat rugi gitu ya. Tidak imbang gitu. Kata Prof. Alatas begini, ya saya mau mencetak singa itu, bukan babi gitu ya. Kalau babi anaknya banyak. Ya, tapi kalau singa anaknya sedikit. Tapi anak singa itu makan anak babi gitu. Nah itu filosofinya. Jadi kita bagaimana di pendidikan kita ini? Ya kadang-kala kita proporsional saja. Kita juga perlu ya murid juga santri yang cukup lah gitu ya. Jangan terlalu sedikit juga. Ya, sekarang ini. Baik tadi itu. Jadi menurut saya masih relevan justru itu. Ya, disesuaikan aja dengan kondisi. Ya, artinya itu kan intinya gini. Jangan mau dikit-dikit instan, buru-buru gitu ya. Nanti tidak mendapatkan ilmu dan adab yang baik di situ. Perlu sabar, ya kan? Ya. Ada lagi, baik. Dari saudara Raden, untuk di masa SMP yang manakah difokuskan terlebih dahulu untuk dipelajari? Entah pelajaran umum di sekolah atau pelajaran agama di rumah. Kalau di SMP kan pelajaran umum memang ya harus dipelajari supaya dan insya Allah itu juga bisa dilakukan. Jadi kalau pelajaran agama di rumah tergantung. Saya itu gini ya, jangan gini. Kalau orang bilang pelajaran agama, pelajaran umum, saya tanya pelajaran agamanya apa dulu gitu loh.
Ya, orang misalnya di madrasah pelajaran agamanya banyak gitu. Tapi cara ngajarnya kalau tidak hati-hati anak jenuh. Itu. Jadi pernah anak saya waktu ibtidaiyah itu saya tanya, pelajaran apa yang kamu nggak suka? Dia bilang fikih. Wah, saya bilang bahaya ini. Masa anak SD tingkat SD nggak suka fikih, kan bahaya itu. Ya mending kamu nggak belajar. Sebab kalau anak sudah tidak suka satu pelajaran karena mungkin gurunya ya cara menyampaikannya, ini yang saya pernah tuliskan di beberapa artikel, itu pentingnya pelajaran agama kita itu diubah, dan perlunya guru-guru agama itu gurunya yang paling penting, ditingkatkan kualitasnya. Tapi juga saya maklum orang sekarang gini ya, apa ada nggak di SMA gitu ya, ranking 1 sampai 10 yang paling pinter itu daftar pertamanya jadi guru agama, ada nggak? Masuk fakultas tarbiyah gitu. Itu mahasiswa saya yang S3, yang doktor-doktor itu, yang ada yang rektor, ada yang dekan pendidikan gitu ya. Itu kalau saya, bahkan yang profesor bidang pendidikan Islam, itu saya tanya, Prof, ada nggak anak Prof gitu ya yang jadi guru? Gitu kan, yang anaknya pinter gitu ya, anaknya pinter, bapaknya profesor pendidikan, ada nggak anak bapak yang ngikutin jejak bapaknya? Enggak. Kalau anak pinter meskipun bapaknya profesor bidang pendidikan, anaknya biasanya ngambil kuliah bidang lain gitu, nggak tertarik. Saya punya teman juga begitu yang bapaknya doktor bidang studi Islam gitu ya, anaknya pinter gitu, anaknya nggak mau kuliah di studi Islam karena dianggap tidak bergengsi gitu. Ya, jadi belajar agama itu dianggap kurang keren. Makanya dulu waktu saya masih ketua Dewan Dakwah itu, kami buat program dengan UPI ya, tanda tangan tuh ketua Dewan Dakwah Pak Suhada Bahri dengan rektor UPI Bandung. Kami buat MOU ya, ada kelas S2 Dewan Dakwah di UPI Bandung itu sampai 2 atau 3 angkatan itu berlangsung. Waktu itu misi kami adalah ingin mencetak guru-guru agama yang berkualitas tingkat S2. Itu kita lakukan gitu, karena saya menyadari juga, saya pernah sekolah SMA gitu ya, ternyata dari sekian banyak guru gitu ya, guru yang nggak disukai, terus terang nggak disukai murid SMA waktu itu guru agama. Nah sekarang jangan juga gitu, dosen agama itu dosen yang dianggap kualitasnya di bawah. Nah kita nggak ingin begitu ya. Makanya kayak saya di IPB dulu ya, itu dosen agamanya itu waktu awal-awal itu tim ya yang mengajar itu profesor gitu ya. Jadi yang mahasiswa baru itu melihat dosen agama itu profesor bidang IPA, profesor bidang kimia, profesor bidang misalnya teknologi pertanian, itu mereka kagum gitu ya. Nah itu jadi tadi materi agamanya juga perlu ya. Tadi apa pertanyaannya? Pertanyaan apa? Untuk masih dewasa SMP manakah yang ini? Iya betul, SMP tadi itu ya. Jadi dua-duanya perlu, cuma yang lebih penting itu bukan hanya agamanya, isinya apa dan gurunya siapa gitu, supaya dia belajar agama nggak jenuh ya. Belajar agama itu karena ilmu itu seperti makanan ya, kalau cara menyampaikannya nggak enak, cara ngolahnya nggak enak gitu ya, kokinya nggak enak ya, itu nggak, akhirnya anak nggak minat tuh belajar agama gitu ya. Belajar agama itu harus menarik ya, jadi menurut saya begitu ya. Selanjutnya dari Saudara Priyono Jiwo Rasastro Mantap namanya. dari Surabaya. Jadi disampaikan bahwa kemampuan menulis perlu diasah. Bagaimana mengasah dan meningkatkan literasi dan menulis bagi siswa homeschooling? Ya lagi-lagi harus ada pelatihnya. Cari guru ya yang bisa menulis. Ya misalnya wartawan di Surabaya banyak ya, teman-teman di Hidayatullah di mana itu banyak yang bisa menulis. Nah, Anda temui dia gitu ya, minta dibimbing menulis. Gitu. Kalau belajar sendiri agak susah. Saya dulu belajar menulis juga begitu. Itu waktu saya kuliah. Jadi saya punya kawan sekelas gitu ya, anak Bandung itu. Dia juara lomba karya ilmiah LIPI. Tulisan-tulisannya itu sudah dimuat di majalah waktu itu. Nah, saya belajar dari dia. Jadi kalau saya menulis, saya serahkan untuk dikoreksi tulisan saya. Itu cara belajar yang paling efektif. Jadi kembali gitu ya, cari guru gitu ya. Belajar itu cari guru. Ya, kejar gurunya, datangi gitu ya, minta diajari cara nulis yang baik gitu. Nah, itu ya kalau di At-Taqwa ini ya langsung ya nulis langsung
saya koreksi, kadang-kadang sampai kata per kata pun harus kita koreksi. Ya ditunjukkan ini loh salahnya, ini yang benar begini, gitu ya, supaya itu coaching namanya, dibimbing ya. Banyak sekarang alhamdulillah yang bisa mengajar ya cara menulis yang baik gitu. Ya. Lagi, Haris? Yang sesi ini udah habis. Iya, oke. Yang sebelumnya nggak apa-apa. Dari Kopassus dakwah di YouTube. Jadi YouTube. Ustaz, saya yang sesi jangan mendidik anak menjadi Yahudi. Ustaz, saya mau bertanya, apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran pendidikan Yahudi kepada anak? Kemudian apa yang diambil dari pendidikan Islam lalu Yahudi mengamalkan? Jazakallah. Apa itu ya? Yang kedua itu yang saya belum paham. Yang pertama tadi. Jadi begini, maksudnya begini ya. Beberapa kali saya mengikuti acara Profesor Muhammad Nur ya di berbagai tempat. Beliau mengingatkan tentang bangkitnya literasi di kalangan Yahudi gitu. Jadi mengapa sih bangsa Yahudi ini bangsa yang kecil ya, jumlahnya hanya sekitar 15 juta gitu, itu bisa mempengaruhi dunia. Bahkan negara sekelas Amerika, negara adidaya, itu bisa nggak berdaya menghadapi Israel, menghadapi lobby Yahudi itu. Nah, ya. Kenapa gitu? Kenapa mereka bisa di situ? Nah, karena Yahudi ini bangsa yang berpikir. Kalau menurut Mahathir Muhammad, mereka di situ. Dan, nah, Profesor menunjukkan satu contoh ya, bagaimana seorang belum tahun 2015 itu kata beliau ada pertemuan pemikir-pemikir Yahudi internasional di Amerika, dan mereka sudah merumuskan masa depan mereka 50 tahun yang akan datang. Jadi orang Yahudi itu sudah, para cendekiawannya berkumpul gitu ya, mereka sudah akan merumuskan 50 tahun lagi gitu ya, bangsa Yahudi itu seperti apa ya, itu sudah dibicarakan sekarang gitu. Jadi bukan hanya bicara setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu, 50 tahun lagi seperti apa ya. Dan itu yang pernah dilakukan oleh Herzl, Dr. Theodor Herzl ya, tokoh Zionis, waktu Kongres Zionis pertama 1897 di Basel di Swiss. Itu Dr. Herzl mencatat kata-kata yang monumental ya menurut orang Yahudi itu. Ya, waktu itu dia sudah menulis bahwa negara Yahudi ya itu akan berdiri 50 tahun lagi. Ya. Jadi bayangkan ya, Kongres Zionis 1897, orang yang Yahudi berpaham Zionis itu pun di Eropa itu minoritas. Maka kongres itu semula mau di Berlin. Akhirnya orang Yahudi sendiri tidak menyetujui itu. Akhirnya dipindah ke Swiss, ya, ke Basel di Swiss itu. Dan di situ Herzl sudah menulis, ya. Sebelumnya kan Herzl sudah menulis buku Der Judenstaat, negara Yahudi. Ya, itu 1897 Kongres Zionis ya. Dan ya ini ya, qadarullah ya. Negara Yahudi Israel itu kemudian berdiri 14 Mei tahun 48. Jadi 50 tahun 3 bulan dari catatan hariannya Herzl itu. Nah, jadi pertama gitu ya, kalau kita sebagai umat Islam mau belajar lah dari Yahudi itu ya, harus tahu bahwa mereka itu orang-orang yang sangat menghargai ya ilmu pengetahuan itu. Ya, meskipun nanti ilmu digunakan untuk merusak ya, oleh mereka, tapi kebangkitan mereka itu dari situ. Ada seorang tokoh Rabi Yahudi, bangsa Yahudi ini, kata Profesor Muhammad Nur, itu mereka kalau mau maju ke depan, gitu, mereka melihat ke belakang 2000 tahun yang lalu. Jadi mereka kutip perkataan Rabbi Hillel namanya, Hillel El-Dobel, itu yang dia kata begini, if kira-kira ya, nanti ada di internet tuh, Hillel itu ada kata-kata mutiaranya, itu yang banyak dikutip oleh tokoh-tokoh Yahudi ya. If I am not for myself ya, who will be for me gitu. If I am only for myself, who am I ya. And if not now, when gitu. Ini kata Rabbi Hillel, jika aku bukan untuk diriku ya, siapa yang akan untuk diriku gitu. Maksudnya bangsa Yahudi ini bangsa kecil.
Jika kami itu nggak mikirin diri kami sendiri, siapa yang mau mikirin kami? Kan sejarah bangsa Yahudi ini sejarah penindasan. Ya, mereka banyak tertindas di daratan Eropa, ya, diusir, ya, dibantai. Bahkan beberapa raja di Eropa itu sempat mengeluarkan dekret, ya, daerah bebas Yahudi. Itu, ya, Yahudi dimusuhi. Nah, itu nanti lahirnya gagasan Zionismenya Herzl di situ. Itu nanti ada topik khusus nih kita bahas tentang masalah Zionisme ini, karena pengaruhnya masih sampai sekarang. Ya, jadi jika aku bukan untuk diriku, ya, maka siapa yang akan mikirin aku, kan gitu? Who will be for me? Ya, terus if I am only for myself, who am I? Tapi jika saya hanya mikir diri saya, lalu apalah artinya saya, gitu. Nah, itu kan. Jadi semangat mereka itu, bangsa Yahudi ini bukan hanya untuk orang Yahudi, ya. Mereka juga harus menjadi bangsa yang unggul di antara berbagai bangsa. Jadi if I am only for myself, ya, who am I, gitu, ya kan? Terus saya siapa kalau hanya untuk mikirin diri saya sendiri, gitu. Nah, yang ketiga coba semboyannya itu kan, if not now, when, ya kan? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Nah, jadi mereka begitu nih bangsa Yahudi nih, ya. Di bukunya Syekh Shakib Arsalan, ya, limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum, ya. Mengapa kaum muslimin mundur dan mengapa umat yang lain maju? Buku ini kan jawaban Syekh Shakib Arsalan terhadap surat dari Mufti Borneo, Mufti Kalimantan waktu itu. Namanya Syekh Basuni Imron. Ya, beliau menulis surat Syekh Basuni Imron kepada Syekh Shakib Arsalan di Syria. Tanyanya begitu, mengapa kok kaum muslimin ini mundur, gitu? Mengapa kok bangsa lain, maksudnya bangsa barat ini maju? Itu awal abad 20 Syekh Shakib Arsalan sudah menulis itu, suratnya panjang jadi buku. Ya, jawabannya itu. Salah satunya yang menarik di situ apa? Tentang jiwa berkorban. Ya, betapa orang Yahudi itu punya jiwa pengorbanan yang sangat tinggi untuk bangsa mereka. Nah, itu yang menyebabkan mereka ini unggul, gitu lah. Ya, jadi kalau kita mau apa ya, mengambil sisi keunggulannya dari bangsa Yahudi, gitu ya. Nah, ambil itu, tapi jangan ambil worldview-nya. Jangan ambil sifat-sifat yang apa ya, curangnya, ya kan? Sifat-sifat yang tidak tahu terima kasih, ya kan? Nah, tapi untuk mereka bangkit, ya sama dengan bangsa barat. Ya, mereka bisa bangkit, ya. Tapi kemudian kebangkitan mereka itu sekuler sifatnya. Justru menolak agama, gitu. Nah, jadi itulah kalau kita maksudnya jangan dia anak menjadi Yahudi, tentunya hal-hal yang negatif, ya. Ya, yang kita hindarkan, yang seperti banyak disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Terakhir, Aris, ada lagi? Yang tadi pagi habis setelah subuh, Ya. yang tentang hermeneutika, dari saudara Azam Ramadan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, apakah visi dan misi utama dari tafsir model hermeneutika, terutama dalam konteks budaya ilmu Islam? Misi mereka, gitu ya. Ya. Saya lihat misinya itu, ya, kalau dari baca buku mereka dan dialog dengan mereka itu, misinya itu gini, sama, ingin bagaimana Islam itu diterima oleh peradaban modern ini, gitu. Sehingga ujung dari hermeneutika sampai sekarang itu adalah mengubah hukum-hukum yang oleh Barat itu nggak diterima. Misalnya hukum tentang murtad, hukum tentang fikih perempuan, itu yang banyak ditolak. Ya, fikih beda agama, fikih lintas agama, itu yang banyak ditolak oleh mereka. Ya, jadi mereka inginnya umat Islam itu disuruh ngambil nilai-nilai Barat, gitu kan, human right versi Barat, pluralisme, kemudian kesetaraan gender dan sebagainya, yang itu kemudian dipakai untuk mengubah itu ajaran Islam, gitu. Nah, untuk mengubah itu supaya kelihatan ilmiah, ya, itu pakailah metode tafsir, ya, yang berbasiskan kepada kontekstual, baik kontekstual budaya maupun kontekstual waktu, ya, konteks waktu dan sebagainya, gitu. Nah, itu akhirnya menjadi relatif. Jadi intinya yang mengikuti, ya, cara berpikir Barat yang relativisme itu, tidak ada kepastian dalam keimanan, tidak ada kepastian dalam akhlak, ya, tidak ada kepastian dalam hukum. Sebab mereka ya akhirnya sampai kepada menghalalkan zina. Ya, zina bagi mereka kalau suka sama suka
itu nggak apa-apa kan dari mereka itu. Yang nggak boleh kan kalau pemaksaan atau dengan anak di bawah umur, gitu ya, itu yang nggak boleh. Jadi begitu. Jadi sejauh ini yang saya lihat mereka ingin gitu ya mengubah ajaran-ajaran Islam yang oleh Barat dinilai tidak kompatibel dengan nilai-nilai modern gitu. Akhirnya diubah. Ya, jadi sebatas itu. Mereka belum melahirkan satu tafsir Al-Quran dengan metode hermeneutika itu. Saya ragu itu mampu melahirkan itu. Ya, saya kira demikian ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita istirahat. Kita lanjutkan lagi insya Allah besok habis subuh 5:30 kita lanjutkan sesi yang ke-13 ya insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah ya sampai besok, saling mendoakan ya, juga doakan juga masyarakat kita, negeri kita dan negeri-negeri muslim yang lain gitu ya diselamatkan dari musibah corona ini. Mudah-mudahan cepat dengan doa, karena ini musibah ini datang ini Allah atas izin Allah. Jadi kalau Allah menghendaki ya tetap besok pun bisa berhenti. Ya kan, dan kalau dari keterangan dokter yang otoritatif saya lihat ya virus ini yang penting bagi kita juga ya, virus corona ini kalau masuk ya ke tubuh orang yang kuat, yang daya tahannya kuat, insya Allah bisa tidak sampai menimbulkan gejala klinis. Jadi meskipun virus itu masuk ke tubuh seorang, tapi kalau dia daya tahannya kuat, nah itu jadi salah satu daya tahan kuat itu kalau jiwa kita tenang, ya pikiran kita juga tenang, ya juga istirahat kita tenang dan juga makanan kita baik insya Allah. Ya sertai dengan olahraga. Ya itu saya baca begitu tuh, saya dengarkan juga YouTube seorang dokter yang menjelaskan tentang hakikat virus corona ini. Ya sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.